Pesan kesan wali murid yang akan disampaikan oleh Bapak Zamroni Mahfud, wali murid dari Ananda Zahratus Siti Sahda Aulia. Kepada Bapak Zamroni Mahfud kami persilahkan. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat para tamu undangan yang saya gak bisa menyebutkan satu-satu nggih. Yang terhormat para ustadz-ustadzah dan anak-anakku semua yang disayangi oleh Allah, dan kami sebagai orang tua sangat menyayangi jenengan anak-anak semua ya. Sholawat serta salam ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang tercurahkan pada acara ini, dengan kita bisa hadir dengan kondisi sehat, dengan kondisi gembira, ceria, dan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurul Fikri yang telah memberi waktu kepada saya untuk mewakili, untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan saya terkait dengan Nurul Fikri. Alhamdulillah saya menjadi bagian keluarga besar Nurul Fikri ini sudah 11 tahun, dan insya Allah akan nambah lagi 6 tahun Ustadz. Semoga tidak bosan ya dengan bertemu saya terus. Insya Allah jadi 17 tahun nanti kita bertemu. Jadi bagian keluarga Nurul Fikri. Dan saya di Nurul Fikri ini memilih Nurul Fikri sebagai tempat pengajaran anak-anak kami sebenarnya bukan tidak mempunyai alasan gitu, tapi banyak alasan yang membuat saya harus memilih tempat belajar anak-anak kami di Nurul Fikri. Yang pertama terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan di Nurul Fikri itu ada pendidikan agama, pendidikan akademik, dan ekstra. Alhamdulillah dari sisi pendidikan agama, anak saya Mas Lutfi yang dulu 2010 dan sekarang Ananda Syahda, saya melihat banyak teman-temannya ya dalam sisi bergaul, dalam sisi apapun itu sopan santunnya itu loh, sopan santunnya Masya Allah terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap yang lebih dewasa, itu sangat luar biasa. Saya mengakui sendiri. Itu bukan hanya anak saya, tapi semua teman-temannya yang hadir atau yang datang ke rumah saya juga begitu. Alhamdulillah luar biasa, luar biasa. Saya akui dari sisi agama anak-anak Nurul Fikri sangat bagus. Yang kedua terkait dengan pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini Nurul Fikri juga mencetak banyak prestasi ya, seperti yang tadi Ustazah Siti sampaikan, dan saya ketahui sendiri pada saat sebelumnya itu banyak anak-anak yang mengukir prestasi mengikuti olimpiade bahkan dari tingkat nasional dan internasional, dan alhamdulillah saya lihat itu banyak yang meraih prestasi juara, dan itu tidak serta-merta tak lepas dari bimbingan Ustadz-Ustazah. Terima kasih Ustazah atas support anak-anak ya. Yang ketiga terkait prestasi ini ekstrakurikuler, pendidikan ekstrakurikuler ini yang saya ketahui ada banyak sebenarnya, cuman saya menggarisbawahi terutama yang pertama tadi yang banyak disebutkan ya terkait Al-Quran. Tepuk tangan untuk Ananda Adiba yang sudah 30 juz, dan alhamdulillah anak saya sendiri sudah 6 juz, bapaknya yang gak hafal-hafal ini. Bapaknya ini yang kalah sama anaknya. Kadang-kadang saya sendiri malu Ustaz dengan anak-anak yang punya prestasi yang seperti itu.
Saya ucapkan banyak terima kasih ya, atas bimbingannya. Alasan saya yang kedua terkait kenapa saya memilih Nurul Fikri, ini hubungan segitiga antara kami sebagai orang tua dengan ustadz ustadzah dan anak-anak itu saling bersinergi, Ustadz. Jadi ustadz ustadzah itu selalu memberi inputan, memberi masukan kepada kami, memberi informasi kepada kami sebagai orang tua untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak kami. Anak kami apabila ada kekurangan disampaikan, ada sesuatu prestasi juga disampaikan, dan itu membuat kami sebagai orang tua sangat terbantu dengan adanya hal-hal tersebut. Itu alasan saya yang kedua. Yang ketiga, ini saya memperhatikan di Nurul Fikri itu kan setiap Sabtu dan Ahad itu kan libur. Dan di sini ustadz ustadzahnya di hari Sabtu itu tetap masuk. Itu sebagai bahan evaluasi terhadap anak-anak, bagaimana anak-anak itu selama pembelajaran. Terus saya juga mengetahui di Nurul Fikri itu ada pembelajaran buat ustadz ustadzahnya. Jadi ustadz ustadzah itu juga dikasih pembelajaran, bimbingan, sehingga untuk meningkatkan kinerja para ustadz ustadzah. Itu yang saya ketahui. Yang keempat, ini terkait dengan kegiatan parenting. Itu alasan saya yang keempat. Kegiatan parenting yang ada di Nurul Fikri sebelum pandemi dan sekarang ada pandemi, tetap dilakukan parenting. Itu sangat membantu kami sebagai orang tua yang tidak mempunyai ilmu apapun dalam hal pendidikan. Itu sangat membantu kami untuk berusaha mendidik anak-anak kami meskipun tidak di sekolah, tapi di dalam rumah, di lingkungan luar, bagaimana cara kita mendidik anak-anak agar tidak lepas dari agama, terutama di situ. Yang kelima, ini yang saya agak kangen, Ustadz. Ini yang saya agak kangen, bener. Ya mungkin pandemi juga, ini family gathering. Family gathering ini saya agak lama tidak merasakan family gathering, karena dengan adanya family gathering, jujur aja saya dengan wali murid Nurul Fikri yang lain itu bisa mengenal lebih akrab. Saya bisa mengenal ustadz ustadzah lebih akrab. Di situ kami sebagai wali murid itu bisa terjalin komunikasi yang sangat baik, sehingga ya saling bercerita dan banyak hal menceritakan anak-anak masing-masing atau dalam hal apapun. Family gathering di situ itu sebagai ajang kami untuk berkomunikasi, karena tidak ada waktu yang pas. Kalau pada saat rapotan mungkin hanya ada waktu berapa menit atau berapa jam, tapi pada saat di family gathering di situ kan kita kumpul ada waktu yang agak panjang. Di situ sebagai ajang kami untuk bersilaturahim. Itu alasan kami yang kelima, Dan yang keenam, ini terkait dengan pendidikan selama pandemi. Selama pandemi di sini saya melihat tidak ada pembelajaran seperti di Nurul Fikri. Beneran ini, saya beneran nih, saya selanya nggak pernah menemukan metode yang digunakan Nurul Fikri. Anak saya itu 3, semua pada saat awal pandemi harus sekolah bersamaan. Sedangkan sarana dan prasarana kami itu juga terbatas. Di Nurul Fikri itu menerapkan metode pembelajaran pagi dan malam. Tepuk tangan untuk ustadz ustadzah ini. Ini supportnya ustadz ustadzah luar biasa. Karena kami sebagai orang tua pada saat bekerja, kebetulan saya dan istri saya bekerja, nggak bisa mengawal anak-anak kami secara keseluruhan. Jadi begitu pagi sudah ini, terus sarana yang lainnya dipakai untuk anak satunya. Nah, Nurul Fikri menyediakan pembelajaran di malam hari. Nah, itu dimanfaatkan, alhamdulillah Mbak Sada terpaksa ikut malam untuk ini. Nah, saya terima kasih banget Ustazah, saya terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan metode-metode yang diterapkan. Ya mungkin 6 itu alasan saya, kesan saya terhadap Nurul Fikri. Nah, cuman ini saya ini bukan bermaksud promosi, karena saya di hadapan ini bukan berarti saya enggak, saya enggak promosi. Tapi kalau saya dibilang promosi ya enggak apa-apa, karena yang saya sampaikan di sini fakta apa yang saya terima di Nurul Fikri.
Yang ini saya mewakili dari wali murid Nurul Fikri banyak mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan yang diberikan kepada anak-anak kami. Kami nggak bisa membalas apapun ya Ustazah ya. Semoga apa yang tadi Mbak Sahda bacakan tadi salah satu ungkapan kami sebagai orang tua dan Ananda juga. Semoga amal yang jenengan lakukan semua ini menjadi ladang bagi jenengan semua besok di akhirat. Semoga itu menjadi saksi bahwa apa yang jenengan lakukan ini salah satu kunci untuk masuk ke surganya Allah. Amin. Yang kedua ini saya ucapkan banyak terima kasih. Ini kadang-kadang terlewat ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai yang membersihkan sekolah. Ini juga perannya sangat penting karena tanpa beliau semua anak-anak nggak akan pernah menemukan zona kenyamanan kebersihan. Gimana ya, kebersihan itu sangat penting. Terima kasih nggih Pak Marta, Pak Eko dan semuanya, Mbak Marni nggih, matur nuwun sangat. Dan tidak lupa kepada Pak Pur tim untuk keamanannya saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa jenengan kita juga nggak bisa senyaman gini juga nggih. Matur nuwun semuanya. Pesan saya terhadap Nurul Fikri mohon dipertahankan itu minimal. Kalau bisa ditingkatkan. Maksimalnya nggak ada batasannya. Harus ditingkatkan. Dan untuk anak-anak saya tolong didengarkan nggih, anak-anak nggih. Ini pesan saya juga mewakili orang tua kalian. Ingat nggih, tidak ada yang namanya mantan ustadz ustadzah. Ingat itu. Ustadz ustadzah kalian tetap ustadz ustadzah kalian sampai kapanpun, meskipun kalian sampai udah tua. Ingat, jangan pernah melupakan ustadz ustadzah kalian. Karena kalian bisa seperti ini, kalian bisa membaca, kalian bisa menghitung, kalian bisa melakukan apapun seperti ini. Tanpa beliau semua, kalian tidak ada apa-apanya. Ingat ya, sempatkan waktu bersilaturahim kepada beliau-beliau, sempatkan waktu bermain ke sekolah untuk sowan ke beliau, minta doanya, minta restunya, karena ustadz ustadzah adalah orang tua kalian juga. Memang bukan orang tua kandung, tapi ustadz ustadzah adalah orang tua kalian juga. Meskipun di luar tetap orang tua kalian. Kalian ingat ya, jangan pernah melupakan beliau. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, acara berikutnya penghargaan siswa berprestasi. Kepada petugas kami persilahkan.